Salam. Salam Bang Noel. Ya. Salam Kak Anes. Salam Kakak. Iya. Selamat tahun. Selamat tahun baru. Tahun baru sampai cipta. Yaitu tanggal 1 bulan Adib atau bulan Nisan kalender Alkitab. Ya. Yaitu ini dia, lihat. Ini tahun baru kita sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 bulan 1 tahun 69 bulan Abid, ya. Ini dia tepat tanggal di kalender Roma tanggal 2 April 2022, ya. Kalender Alkitab yaitu yang tertulis di kitab Kejadian pasal 1 ayat 14. Elohim menciptakan benda-benda beneran sebagai penentu waktu hari-hari ke 9 tahun, dan dibenarkan lagi oleh kitab Mazmur 104 pasal 19. Apa dibilang? Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu. Ya, jadi selamat tahun baru. Ya langsung makan kue tahun baru orang ini ya. Enak kali kuenya Pak. Aduh, selamat Pak. Ya, selamat tahun baru ya. Nah, ini Enes. Ini kan sekarang seluruh dunia, seluruh gereja tahu, dia bisa dilihat di bulan April ada tertulis di situ hari wafat Isa Masih, kematian Yesus Yahusua itu tanggal 15, ya. Tanggal 15. Kalau di Alkitab tanggal berapa? Baca dulu Nes, kalau di Alkitab yang tertulis di kitab Imamat pasal 23 ini ayat 5, Anes, ayat 5 nah. Baca dulu. Apa? Kitab Imamat pasal 23 5. Ini aja ada hari raya. Iya. Iya, baca saja satu ayat. Nih. Makanya lah. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Paskah bagi Yahuwa sang pencipta. Oke, tanggal berapa dibilang di kitab Imamat pasal 5 pasal 23 ayat 5? Tanggal 4. Ya, kalau sekarang tanggal 2 April 2022 adalah tahun baru Alkitab, tanggal 1 Abib atau bulan ke-1. Di situ tadi katakan Paskah itu tanggal 14 bulan 1. Kita hitung ya dari tanggal 2. Berapa hari? 2, 3, 4. Kita hitung ya dari tanggal 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jatuh tanggal 15. Pasca kematian, hari wafatnya Yahusua Yesus Isa Masih disebut tanggal 15 di kalender ini. Yang jadi permasalahannya, kenapa tahun barunya tidak dirayakan? Kenapa hari Sabat hari ke-7 seluruh gereja tidak mau menggunakan kalender Alkitab, tapi hari rayanya menggunakan kalender Alkitab? Itu tidak boleh. Saat ini Bapa di surga, Bapa Yahuwa dan Tuhan Yahusua yang selama ini Yesus Isa Masih kita sebut, mengharapkan pertobatan bagi kita semua agar kembali menggunakan kalender Alkitab, menentukan hari ibadah kita hari ke-7, bukan dari kalender Roma. Sebab hari Jumat, Sabtu, Minggu tidak ada di kalender Alkitab, ya, tidak ada. Oke, baik Anes, kita mulai ibadah kita, ibadah hari bulan baru, hari tahun baru. Kita bernyanyi dulu, nah, nyanyi. Oke, nyanyi. Sini. Ya, pinggir. Nyanyi. Oke ya, sampai siap. Sekali dua sekali kita berdoa ya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita adalah kalender Alkitab. Kepada seluruh saudaraku, umat Bapa Elohim, umat Nasrani dimanapun berada, bertobatlah saudara-saudaraku, Anda untuk memakai kalender Alkitab untuk menentukan hari ke-7, hari Sabat hari ke-7. Ingat, Sabat artinya adalah hari perhentian, hari pertemuan kudus Bapa di surga, Kristus bersama umatnya. Bayangkan kalau ada saudara Anda pesta tanggal 28 Maret, orang-orang yang Anda undang datang tanggal 25 Maret, tentu Anda akan kecewa. Begitu juga Bapak saat ini sangat sedih dengan seluruh perilaku kita yang menentukan hari ibadah menggunakan kalender Roma. Ini tidak ada di Alkitab ini, ya. Bulan Abib, bulan Januari tidak ada, Februari tidak ada di Alkitab. Tapi yang ada adalah bulan Abib, Nisan sampai Adar, bulan Etanim. Jadi saudara-saudara, pada kesempatan ini, pada kesempatan hari bulan baru, tahun baru Alkitab, tanggal 1 bulan Abib, bulan Nisan tahun 69, kalender sampai cipta, tepat tanggal 2 April 2022, saya Destri Haryono Raja Gugu menyampaikan pesan cinta kasih surga, pesan cinta kasih saya kepada kita semua, agar kita kembali bertobat menggunakan kalender Alkitab sebagai penentu hari ibadah kita. Karena kita sudah ditebus Kristus, ditebus Yahusua, Yesus Almasih, maka kita harus mengikuti perintahnya, tunduk dan ikuti tauladannya. Mari kita bersatu dalam doa. Gimana? Haleluya. Bapa Yahuwa, Bapa Sang Pencipta yang bertahta di kerajaan surga, dan anakmu Tuhan kami Yahusua, puji-pujian, sembah kami, segala hormat, kemuliaan, dan keselamatan bagi Bapa Yahuwa dan Tuhan Yahusua yang bertahta di kerajaan surga. Samayin. Selamat tahun baru Bapa, tahun baru Alkitabmu, tahun baru kalendermu. Bukakan Bapa pintu hati seluruh umat manusia, umat Bapa Elohim, umat Kristen dimanapun berada, agar kembali bertobat memakai kalender Alkitab, kalender bulan matahari sebagai penentu hari ibadahnya. Bapa, hadirlah di tengah kami seperti sabda anakmu, 2 atau 3 kalian berkumpul di dalam namaku dan kebenaranku, aku hadir di tengah-tengah kalian. Hadirlah Bapa di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Iya. Ya, salam Nael. Iya. Nah, ini sekarang hari apa? Langsung kita Hari Sabat, hari kudusnya Bapak. kita ya, karena aneh ya. Baik, setelah kita berdoa, sebelum kita baca kitab suci, firman Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus, kita bernyanyi, ya. Kita undang hadirat kuasa Roh Kudus Bapa Yahweh Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Kita rendahkan hati. Siapakah Bapa kita di surga? Bapa Yahweh, anaknya. Iya. Selama ini panggil orang Yesus atau Isa Al-Masih. Kau hadir di tengah kami, ku sembah Kau, ku sembah Kau.
Kau hadir di tengah kabut, ku sembahkan, ku sembahkan. Kau hadir melawan kami, ku sembahkan, ku sembahkan. Pencipta, pembuat mujizat, menebus terang akhir, biasa Engkaulah Tuhan. Pencipta, pembuat mujizat, menebus terang abadi, biasa Engkaulah Tuhan. Kau
Kita persembahkan sebuah lagu tembang manis, lagu rohani, lagu mata rohani, disuruh aduk buat Tuhan, yaitu jiwa ragaku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Bison adon rubuhan Yahweh, parmueku hidupku masuk dunia, lagi aman harga Elohim, bolos ini baju mansidikan besar, nama Yahweh sailas maruhan. Angatuna medeta Tuhan, asoya basari bebea Tuhan, doa tuna ada Tuhan, lalu berlehoku berlabuhan, jalma Tuhan sailas maruhan. Bapa di surga, pakailah kami sebagai alat-Mu, anak-anak hamba, untuk menyuarakan pembelian kebenaran kalender-Mu dan kebenaran Injil-Mu, karya-Mu yang agung di dalam anak-Mu, yang wafat di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Tuhan dan Juru Selamat kami, Yahweh, bersama ini kami panggil Yesus bersama. Betul Anda Yawa, ikut sari wanaku, angin mengepetan, ape hormat alammu sakan, kita tahu tinggi Tuhan sudah niat, jalma Tuhan sailas maruhan. Tuhan aduh ubuhan Tuhan, berbuini menunggu nasol dunia, badiana argana Tuhan, Tuhan teruruk dengan besar, jalma Tuhan maruhan. Oke, sebentar lagi kita akan bacakan kitab suci dan penjabaran tentang kalender Alkitab, kalender Sang Pencipta, agar saudara-saudara kita dimanapun berada, umat manusia, umat Bapa Elohim dan umat Kristen, umat Nasrani murni, dimanapun agar bisa memahami. Kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengarkan firman. Angatuna betweda Tuhan, nasoya masari bebea Tuhan, ureo Tuhan, dari teoloku berdoa, jalma Tuhan sailas maruhan. Horas Shalom, selamat tahun baru Sang Pencipta, 1 Agib, tanggal 1 bulan ke-1, bulan Agib, bulan ke-1, bulan Isra, tahun 6009. Kalender Alkitab yaitu kalender bulan matahari, buatan Sang Pencipta. Bison adon rubuhan Tuhan, para bueni menunggu nasol dunia, sediaman argana Tuhan, bolos ini rajuman sudikan besar, jalma Tuhan sailas maruhan. Angatuna Tuhan, nasoya basari bebea Tuhan,
Injil Matius Tuhan Yesus dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Selanjutnya kerajaan surga diumpamakan dengan 10 gadis yang dengan membawa pelita-pelitanya mereka keluar ke penyambutan mempelai pria. Dan 5 dari mereka adalah bijaksana dan yang 5 bodoh. Mereka yang bodoh seraya membawa pelitanya, mereka tidak membawa minyak bersamanya. Tetapi yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli mereka. Pelita membawa minyak di dalam buli-buli mereka bersama pelita-pelita mereka. Dan ketika mempelai pria tertunda datang, mereka semua mengantuk bahkan mulai tidur. Dan pada waktu tengah malam ada teriakan, "Lihat, mempelai pria datang." Keluarlah ke penyambutannya. Lalu terbangunlah semua gadis itu dan mereka mempersiapkan pelita mereka. Dan yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kepada kami minyak dari milikmu, karena pelita kami padam." Yang bijaksana menjawab dengan mengatakan, Jangan, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Tetapi lebih baik pergilah kepada mereka yang menjual dan belilah untuk dirimu sendiri." Namun sementara mereka pergi untuk membeli, datanglah mempelai pria itu, dan mereka yang siap masuk bersama-samanya ke dalam pesta pernikahan. Ditutuplah pintu, dan sesudah itu datang pula gadis-gadis selebihnya seraya berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah bagi kami." Namun seraya menanggapi dia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Oleh karena itu berjaga-jagalah kamu, karena kamu tidak mengetahui hari bahkan waktu ketika Anak Manusia datang." Kita lanjutkan dengan Anes Noel. Kita lanjutkan dari kitab Matius pasal 24 ayat 29 sampai dengan 36. Kedatangan Anak Manusia dan perumpamaan pohon ara. Dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu, matahari akan dijadikan gelap dan bulan tidak akan memberi cahayanya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan diguncangkan. Dan pada waktu itu tanda Anak Manusia akan tampak di langit. Dan kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia ketika datang di atas awan di langit dengan kuasa kemuliaan yang besar. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin dan dari ujung langit sampai ke ujungnya. Dan pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Bila mana rantingnya sudah menjadi lembut dan daun-daunnya bertunas, kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula lah ketika kamu melihat semua ini, kamu mengetahui bahwa dia sudah dekat di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu sampai semua ini terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku sekali-kali tidak akan lenyap. Namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapakku di surga. Demikian sabda Tuhan kita Yahusua. Syukur kepada Bapa Yahuwah Elohim. Baik saudara-saudari pendengar, saudara-saudariku, umat Bapa Elohim, umat Nasrani, seluruh umat manusia, dan juga Anestesia dan Bang Immanuel, ya.
Tadi kita dengarkan perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yang bodoh hanya kalau dikatakan gadis di dalam Alkitab itu adalah sebuah kelompok keyakinan atau sekte atau gereja. Nah, kalau bodoh istilahnya berpuas diri dengan kebenaran yang ada dalam dirinya. Dia kalau dikatakan pelita, ya, imannya menggebu-gebu tapi minyaknya, pelitanya ada tapi minyaknya tidak ada, tentu akan padam, ya. Nah, pelita identik atau sama dengan iman. Minyak adalah kebenaran. Perbanyaklah iman minyakmu, perbanyaklah kebenaran-kebenaranmu, galilah kebenaran-kebenaran firman, carilah kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Artinya dengan banyaknya kebenaran yang akan kau dapat, apalagi di akhir zaman ini, curahan Roh Kudus kepada setiap manusia yang mau dipulihkan, akan dipulihkan kebenaran-kebenaran, maka imanmu akan lebih tepat, akan lebih bertumbuh, tidak seperti gadis bodoh tadi. Contohlah 5 gadis bijaksana. Mereka beriman sambil menggali, belajar, berdoa dan peka dengan segala kebenaran-kebenaran yang bersinar, sehingga kelak nanti waktu kedatangan Yahusua sang pengantin, mereka, gereja itu atau kelompok keyakinan itu tidak tersesat, tidak tinggal, justru siap sedia waktu datangnya Yahusua atau Yesus Almasih yang selalu kita panggil, waktu dia datang kedua kali sebagai raja untuk menjemput pengantin-pengantinnya, yaitu 144 orang kudusnya yang hidup pada masa saat kedatangannya, yaitu masa sekarang, dan seluruh orang-orang mati akan dibangkitkan orang-orang kudus dari segala zaman dan segala masa. Ya, itu tadi dari perumpamaan tentang gadis yang bodoh dan yang pintar. Perumpamaan dari tentang kedatangan anak manusia, tentang pohon ara, yaitu tadi dikatakan bila kalian lihat pohon ara sudah mulai melembut dan bertunas, semuanya akan terjadi sebelum orang-orang yang hidup, generasi yang hidup pada masa itu tidak akan berlalu. Artinya sebelum mereka mati, semua sudah terjadi. Yahusua sudah datang. Artinya begini, kalau pohon ara itu di Alkitab, artinya ada pohon ara itu adalah Israel, bangsa pilihan, yang kalau kita sekarang ini tidak lagi secara badan, ya, Israel rohani. Namun identik ini dikatakan memang saudara-saudara kita di Israel sudah banyak sekarang bertumbuh menerima Yahusua, Yesus Isa Almasih sebagai juru selamatnya, tetapi masih menggunakan kalender Roma, yaitu hari Sabtu sebagai hari ibadat. Tapi sebagian besar sudah ada yang memakai kalender Alkitab. Nah, dikatakan tadi pohon ara mulai melembut, mulai bertunas. Begini Alex, saudara pendengar, tahun 31 Yahusua, Yesus Isa Almasih disalibkan. Kasih sayang Bapa bagi bangsa Israel, pengampunan masih ada kesempatan. Sehingga hingga tahun 70, zaman para rasul hingga Stefanus itu orang yang mati pertama. Ada Stefanus mati martir, karena katanya mati karena menyebarkan kebenaran, dilempari pakai batu oleh bangsa Israel. Sejak mati martir, Stefanus dilempari pakai batu. Kuasa Bapa di surga untuk perlindungan bagi Yerusalem Israel kala itu dicabut, sehingga oleh Kaisar Agustus, oleh Kaisar Romawi, diperintahkanlah Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Sehingga tahun 70 Yerusalem hancur, sehingga berserak selama 2000 tahun ke seluruh penjuru dunia. 2000 tahun. Sehingga tahun 1948, mulai tahun 1942 hingga 1948, bangsa Israel, keturunan bangsa Israel dikumpulkan oleh Bapa Elohim, sehingga berkumpullah kembali dari seluruh penjuru dunia di Palestina, ya, perbatasan Palestina dan Yerusalem dengan Israel, ya, sehingga makanya terjadi kegaduhan karena sudah lama bangsa Israel pergi. Namun secara kitab suci itu adalah tanah perjanjian. Namun bukan itu intinya. Nah, tahun 1949 alias tanggal 8 Mei Israel merdeka. Bisa dicari di buku sejarah, bisa dibuka di buku sejarah. Israel itu merdeka tanggal 8
Mei 1949. Nah, kata kitab suci tadi Matius 24, sebelum generasi itu, waktu masa pohon ari itu bertunas, waktu Israel merdeka, sebelum orang-orang yang lahir tanggal 8 Mei 1949 wafat, semua penggenapan itu akan terjadi. Yahusua, Yesus, Isa Masih segera datang. Bersiaplah saudaraku semua. Dan seperti yang dinubuatkan di kitab Wahyu pasal 17, bahwa sebuah sekte terbesar yang mengaku gereja terbesar, pemimpinnya satu orang, suaranya hanya suaranya yang didengarkan oleh sekte itu, dan kalendernya kalender itu yang dipakai saat ini, kalender sekte itu. Pemimpin di sekte itu adalah pemimpin terakhir, tertulis di kitab Wahyu pasal 17. Ada 7 raja, 5 raja sudah tumbang, raja ke-6 sudah ada, tidak ada dan akan ada, raja ke-7 memerintah seketika saja. Maka pemimpin mereka sebelum pemimpinnya sekarang itu mengundurkan diri, seperti yang diwahyukan di kitab Wahyu, bahwasanya raja ke-7 akan memerintah seketika saja. Raja ke-8 muncullah dari jurang maut menuju kebinasaan. Kalau orang-orang yang sudah memahami nubuatan pasti akan tahu makna daripada yang saya sampaikan ini. Hendaklah yang punya mata melihat, punya telinga mendengar, mintalah Roh Kudus membimbingmu. Saudara terkasih, sedikit saya paparkan juga tambahan tentang kalender Alkitab, kalender Sang Pencipta. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, karena hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Di kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan 10. Bagi orang-orang yang ingin mentaati perintah kitab suci, pertanyaan yang akan timbul adalah, yang mana hari pertama? Pakai kalender ini kah? Kalender Roma kah? Atau pakai kalender Alkitab kah? Kalau kalender Alkitab itu berdasarkan bulan, ya, bulan matahari. Ini dia. Sebelum saya lanjutkan, kalender Alkitab ini sabatnya selalu sama. Tanggal 8 sabat pertama, tanggal 15, 22 dan 29. Namun kalau disinkronkan ke kalender Roma selalu berganti-ganti. Seolah-olah ini seperti kemarin Kamis, ini jatuh ke Sabtu. Tidak, itu kalian sinkronkan aja. Namun tampilan kalian selalu tetap. Kalender Alkitab selalu diawali bulan baru, hari bulan baru, baca kitab Imamat pasal 23, lalu lanjutkan dengan sabat hari ke-7, dan selanjutnya sabat tahunan. Baik, kita lanjutkan tadi. Dari manakah kita memulai hari pertama? Semua orang dapat menghitung sampai 7. Tetapi dari mana hitungan dimulai? Bagaimana kamu tahu bahwa itulah hari ke-7 yang benar? Sang Pencipta yang menciptakan minggu juga mendesain sebuah bulan di mana minggu itu ditempatkan. Kalender Sang Pencipta dimulai dengan hari bulan baru dan diikuti dengan 4 minggu penuh. Setiap 1 minggu berisi 6 hari bekerja dan semua hari beristirahat, dan hari pertemuan kudus yaitu Sabat hari ke-7. Pada mulanya Sang Pencipta mendesain matahari dan bulan, mengatur waktu. Seperti yang tertulis di kitab Kejadian pasal 1 ayat 14, ayat 16 sampai dengan 18. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang menjadi tanda-tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap. Kalau dikatakan masa yang tetap yaitu perkumpulan rohani, dan hari-hari dan tahun-tahun. Kedua benda penerang yang besar itu telah diatur di cakrawala untuk menguasai siang dan malam. Waktu hanya dapat diukur melalui pergerakan rotasi bumi, rotasi matahari dan bulan yang mengitari bumi, yaitu 365 hari memutar atau mengitari permukaan bumi dan kembali ke titik utamanya, dan disebutlah itu tahun matahari. Bulan
berotasi mengelilingi permukaan bumi 29,5 hari untuk mengukur bulanan. Itulah dasar sebuah perhitungan bulan. Panjang dari 12 atau 13 adalah sama dengan 1 tahun matahari. Saudara pendengar, ada 3 jenis kalender umumnya, yaitu kalender matahari, kalender yang digunakan menggunakan matahari mengukur panjangnya sebuah tahun. Kalender bulan, pengukuran didasarkan pada rotasi bulan. Tapi kalender Alkitab, yaitu kalender ketiga, kalender lunisolar, luni bulan, solar matahari, kalender bulan matahari, seperti yang terdapat tadi di kitab Kejadian pasal 1 ayat 4. Kalender lunisolar adalah kalender bulanan yang bersandar, kalender bulanan bulan yang bersandar pada tahun matahari. Matahari dan bulan difungsikan bersama-sama untuk membentuk kalender lunisolar. Bulanan diatur sepanjang dengan tahun matahari dengan menambahkan bulan ke-13 sebanyak 7 kali dalam 19 tahun periode. Kalau biasanya disebut 19 dalam siklus betonik, dalam 19 tahun periode itu ada dalam 7 tahun itu bulan ke-17. Nanti ada tahapan pelajaran untuk itu. Kalender yang ditetapkan pada masa penciptaan adalah kalender lunisolar, kalender bulan matahari. Kalender inilah yang paling akurat dari semua sistem pengukuran yang ada. Kalender bulan matahari. Dekatkan ya. Kalender bulan matahari. Itu dia. Ini kalau untuk tahun ini, tahun 6009, inilah tahun barunya. Dekatkan. Asma. Nah. Lurus. Mana tahun 69? Perhatikan. Iya, dekatkan. Lihat, ini kalender Alkitab yang sekarang ya. Lihat, nanti pasca Anda jatuh tanggal 15 April, itu tepat ini ya. Karena makanya tahun baru kita jatuh tanggal 2 dan 1 kalender Alkitab. Nah, kita lanjutkan. Dalam kitab suci, setiap bulan diawali oleh sebuah hari khusus untuk beribadah dan disebut hari raya bulan baru atau hari bulan baru. Itulah tanggal 1 di bulan itu. Hari bulan baru selalu dimulai pada fajar pertama setelah bulan konjungsi. Kalau dikatakan bulan konjungsi, bulan mati, bulan gelap. Tidak seperti biasa-biasanya atau sekte lain. Ada mengatakan setelah nampak hilal, tidak, harus bulan gelap baru menyatakan besok adalah hari bulan baru. Karena kalau sudah ada hilal, itu menyatakan besok hari kerja pertama di sebuah pekan hari kerja. Ya, saudara pendengar atau saudara terkasih yang kasih Bapa Yahweh Elohim dan Tuhan Yahusua, yang kemudian setelah hari bulan baru, setelah fajar pertama setelah bulan konjungsi, yang kemudian diikuti oleh hari bekerja dan hari istirahat, yaitu hari ke-7 pada tanggal 8 bulan berjalan. Setelah itu 3 minggu lagi akan mengikuti dan berakhir pada Sabat di tanggal 29. Melalui pengukuran penghitungan tanggal 9, kita akan mengetahui kapan konjungsi bulan terjadi. Hal itu akan memberikan kita informasi apakah bulan itu akan terdiri dari 29 hari atau 30 hari. Tidak ada bulan yang memiliki hari lebih dari 30 hari. Saudara terkasih, kalender Alkitab itu karena kalender bulanan itu mengitari bumi 29,5 hari. Maka dalam periode waktu tertentu perlu ditambahkan penanggalan 1 tanggal 30, yaitu hari translasi. Nah, untuk menentukan besok hari bulan baru, kita harus lihat apakah sudah terjadi konjungsi atau bulan mati. Kalau tidak, maka perlu dilakukan penambahan 1 hari, yaitu tanggal 30. Lebih lanjut, saudara terkasih, kalender lunisolar yang benar, yaitu kalender bulan matahari, kalender bulan matahari yang benar sangat mudah digunakan. Hari-hari dalam sebuah minggu selalu jatuh pada tanggal yang sama setiap bulan. Sepanjang waktu, sebuah hari Sabat di dalam kitab suci yang ditandai dengan sebuah tanggal itu pasti selalu jatuh pada tanggal 8, 15, 22 dan tanggal 29 setiap bulannya. Ya, ini lihat tanggal berapa tulis?
Dapatkan tampakkan tanggal 8 itu. Tanggal 8 Iya, tampakkan yang bawah itu. Lah, bawah. itu tanggal 1 hari bulan baru, lalu hari Sabat tetap tanggal 8, 15, 22, 29. Jadi menentukan Sabat, Anda lihat malam ini setengah letak sebelum dipanggil kau. Kalau Anda lihat tanggal 7 malam itu bulan setengah, berarti besoklah Sabat. Terus tanggal 14 malam bulan purnama penuh, itulah Sabat besoknya. Tanggal 21 malam, besok tanggal 2, tanggal 21 malam ini setengah bulan Rabi, itulah Sabat. Lalu tanggal 28 itu bulan hilal terakhir, itulah tanggal 9 besok, itulah Sabat terakhir. Mari Nes. Sudah, duduk. Ya. Jadi saudara terkasih, Sabat Alkitab itu selalu tetap sama, tanggal 8, 15, 22 dan 29. Jadi tidak ada perbedaan seperti yang dihinakan atau dipojokkan oleh sekte-sekte yang belum mengetahui kebenaran secara sesungguhnya. Ya. Kitab suci menyatakan bahwa bulan diciptakan khusus untuk mengatur waktu ibadah. Bisa Anda buka kitab Mazmur pasal 104 ayat 19, yaitu Dia menciptakan atau membuat bulan sebagai penentu waktu atau musim. Jadi kalau bahasa Ibraninya, musim ini berasal dari bahasa Moedim. Moedim artinya hari ibadah, gunung ibadah, hari ibadah yang ditentukan. Jadi Dia menciptakan bulan sebagai penentu waktu dan hari ibadah. Jadi bulanlah penanggalan dan penentu hari ibadah. Minggu penciptaan diakhiri dengan hari Sabat. Minggu penciptaan diakhiri dengan hari Sabat, hari beristirahat. Dalam Keluaran pasal 31 ditetapkan bahwa hari Sabat harus dikuduskan sepanjang generasi, turun-temurun tanpa henti, menjadi sebuah perjanjian yang kekal, seperti yang tertulis di kitab Keluaran pasal 31 ayat 13. Akan tetapi hari-hariku, Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahuwamu, Sang Penciptamu, yang menguduskan kamu. Sabat, saudara terkasih, Sabat hari ke-7 telah diatur Sang Pencipta menjadi tanda kesetiaan antara dirinya dengan umatnya. Musuh kita, musuh surga, musuh Bapa Yahuwa, musuh Kristus, yaitu Lucifer, setan, iblis, telah mengubah kalender umum dan mencuri penyembahan yang seharusnya ditujukan kepada Sang Pencipta melalui tradisi dan asumsi yang salah, asumsi belaka. Lucifer atau setan telah menyatukan dunia menggunakan kalender matahari dengan menggunakan siklus yang tiada pernah berhenti. Waktu kita menyembah mengungkapkan, ingat saudaraku, waktu yang kita gunakan untuk menyembah mengungkapkan siapa pribadi yang kita sembah, Sang Pencipta kah atau setan kah? Maka pakai kalender Sang Pencipta kalau kamu mengaku penyembah Sang Pencipta dan Kristus. Kalau tidak, jawab sendiri, kamu penyembah siapa? Semua orang telah mengatur waktu-waktu ibadah dengan kalender waktu, kalender matahari, tanpa telah sadar menyatakan kesetiaannya pada dan ibadahnya kepada penipu besar itu. Ingat, kalau Bapa Yahuwa punya kalender Sang Pencipta, kamu tidak memakai kalender ini, tentu kamu memakai kalender pemberontak, kalender yang tidak sejalan dengan Alkitab. Jadi saudara terkasih, mari bertobat, pakailah kalender Alkitab. Suara surga, suara kasih surga sedang menyamakan, berdoalah. Jangan langsung percaya, selidiki ayat demi ayat yang kita sampaikan, buka, pelajari, dan mohon petunjuk Bapa surga, kiranya kamu dapat dituntun. Ya, kita lanjutkan. Dan namun semua orang yang rindu menyatakan, perlu saudara-saudara dengarkan ini, namun semua orang yang rindu untuk menyatakan kesetiaannya kepada Sang Pencipta akan menyembah Dia pada hari yang telah Dia atur untuk itu. Dan untuk menemukan hari yang tepat untuk menyembah, kita harus menggunakan kalender lunisolar, kalender bulan matahari, kalender Alkitab, kalender buatan Bapa di surga yang ditetapkan sejak penciptaan. Dengan kalender inilah kita bisa
masuk pada kalender atau Sabat yang benar. Kitab suci mengungkapkan bahwa kalender yang digunakan untuk menyembah sepanjang waktu sampai di dalam masa kekekalan adalah kalender yang berdasarkan pada hari bulan baru. Seperti yang tertulis di kitab Yesaya pasal 66 ayat 23. Dari satu hari bulan kepada hari bulan baru berikutnya, dari satu hari Sabat kepada hari Sabat berikutnya, seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikian sabda Yahuwah Sang Pencipta, yang selama kita panggil Allah Tuhan, maka God, kita panggil namanya Allah Yahuwah, Elohim Yahuwah, Ibata Yahuwah, Lord Yahuwah, Gusti Yahuwah. Saudara-saudara terkasih, siapa yang kamu sembah, kepada siapa kamu menyatakan kesetiaan kamu, kalender yang kamu gunakan untuk mengatur waktu ibadahmu menunjukkan pribadi mana yang kamu sembah. Pakai kalender pada Sang Pencipta, kamu menyembah Bapa Yahuwah dan mengikut Kristus dengan benar. Kalau kamu memakai kalender di luar ini, menentukan hari ibadahmu, apalagi kalender itu buatan Lucifer atau saudara, maka kamu menyembah siapa? Tentu tidak harus saya jawab. Anda bisa menjawab sendiri. Semoga Bapa Yahuwah memberkati Anda, memberkati Anda, memberkati kita semua. Kiranya kita berdoa kiranya sabda, firman, pencerahan yang dicurahkan Bapa Yahuwah memenuhi kita semua. Ingat seluruh gereja, bertobatlah, kembali memakai kalender Alkitab untuk menentukan hari Sabat, hari Paskah. Kamu menggunakan kalender Alkitab. Menentukan hari Pentakosta, kamu menggunakan kalender Alkitab. Tetapi hari ke-7, kamu juga harus menggunakan kalender Alkitab. Jangan justru memakai kalender Roma yang tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Semoga Bapa Yahuwah memberkati kita. Mari berdoa. Bapa Yahuwah, Bapa Yahuwah, Sang Pencipta kami yang bertahta di kerajaan surga. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang telah membukakan kebenaran bagi kami sekeluarga. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk memulihkan kebenaran-Mu. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa kepada kami, kepada saudara-saudara kami umat manusia, umat Bapa Elohim, umat Kristen dimanapun berada, agar kembali bertobat, memakai kalender-Mu, kalender Alkitab, kalender bulan matahari, kalender buatan Bapa Pencipta, menentukan hari ibadahnya. Sebab kalender mana yang digunakan untuk beribadah menentukan pribadi yang disembah. Seperti logika rohani kami Bapa, di saat kami mengundang saudara-saudara kami pada pesta pernikahan saudara kami tanggal 28 Maret, di saat undangan kami datang tanggal 25, tentu kekecewaan besar, kami tidak akan ketemu pada pesta itu. Demikian pula Bapa, kalau Bapa kalender penanggalan saja jika salah, tidak bertemu pestanya, apalagi kalendernya, maka Bapa kami mengucap syukur Bapa, seperti yang sudah diwahyukan di kitab suci, di kitab Wahyu, sudah rubuh Babel itu, pengajaran-pengajaran palsu itu. Setiap yang menentukan hari ibadahnya dengan kalender palsu sudah rubuh Bapa. Maka Bapa, hari ini Bapa, kami mengucap syukur selamat tahun baru Alkitab 1 Abib, tanggal 1 bulan Abib, bulan ke-1, bulan Nisan, kalender Alkitab. Kiranya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami. Kuatkan kami Bapa, seluruh umat-Mu yang sudah bertobat memakai kalender Alkitab. Kiranya kami dapat kuat menjalani kehidupan kami sehari-hari, menghadapi hinaan, menghadapi tekanan, bahkan penganiayaan. Tuhan Yahushua Yesus Kristus, Isa Al-Masih yang selama ini kami sebut, seperti janji-Mu Engkau akan menyertai kami. Sertai kami Bapa, sertai kami Tuhan Yehushua. Kami yakin dan percaya, seperti sabda-Mu Tuhan Yehushua, 2 atau 3 kami berkumpul di dalam kebenaran-Mu, Engkau akan hadir di tengah
menegakkan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Bapak Ibu. Baik saudara terkasih, kita sudah mendapatkan firman. Kita akan bernyanyi, bertebakan nyanyi untuk kemuliaan lagu pujian. Baik, saudara terkasih, di hari Sabat, hari yang baru yaitu tahun Alkitab saat ini, kami akan mempersembahkan sebuah lagu rohani, Sembahlah Yahuwa, sembahlah Yahuwa. Itu lagu Batak rohani. Kalau Anda datang di daerah Batak ini, lagunya begitu ya. Jadi orang Batak Kristen itu sudah mendapat kebenaran tentang nama Bapa Yahuwa, ya. Karena dulu leluhur kami kurang fasih dengan Y, jadi dibuat Yahuwa. Jadi orang Batak juga fasih dengan W, jadi B, mengira border jadi border, jadi Yahuwa tadi jadi J, Yahuwa, terus Yahuwa jadi Jehovah, begitu. Namun nama yang benar Yahuwa, nama Bapa yang benar Haleluya, pujilah Ya. Nama aslinya aku, nama lengkapnya adalah aku Yahwa. Pujilah Yahuwa dan pujilah Yahusua. Nama Yesus Yahusua, Yahusua artinya menyelamatkan, Yahusua Yahuwa menyelamatkan. Jadi Yesus bukan nama yang tepat, tapi Yahusua. Ya, oke. Sebuah tembang manis dari album Tapanuli Rohani, Sembahlah Yahuwa, Glory, Haleluya, Sembahlah Yahuwa. Oke, mari kita bersukacita. Sekarang kita ucapkan selamat tahun baru, Happy New Year. Tanggal 1 bulan Nisan tahun 69, kalender kami kita. Puji syukur bagi Bapa Yahuwa, puji syukur sembah segala hormat baginya, kemuliaan kekal untuk Bapa Yahuwa dan Tuhan Yosua yang bertahta di surga untuk selama-lamanya. Ayo, benar. Oke, next. Nah, kaget. Bentar ya. Sembahlah Yahuwa,
dari pengajaran-pengajaran palsu, keluar dari kalender palsu. Haleluya, haleluya, shalom. Ya, sebut tema manis. Kita lanjutkan. Oke. Baik. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita Anes pegang ini. Kita bacakan syahadat pengakuan ya. Nanti dibaca. Pegang ini. Nanti setelah itu berdoa kita ya. Kita harus nyatakan pengakuan iman kita bagi seluruh dunia. Bahwa memang boleh main-main. Iman adalah iman, kebenaran adalah kebenaran. Oke, mari. Syahadat pengakuan iman penyembah murni Sang Pencipta. Komunitas umat murni Alkitab, Nasrani murni dari segala macam kebenaran. Iya, iya, mau siap mau berdoa itu. Iya, iya. Baju. Baju mama itu kau pakai. Coba. Pakai lekap. Syahadat pengakuan iman penyembahan murni Sang Pencipta, komunitas umat murni Alkitab, Nasrani murni dari segala macam. Aku percaya kepada Bapa Yahuwah Elohim yang bertahta di kerajaan surga Sabaoth, Bapa yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi, dan percaya kepada anak tunggal Bapa surgawi, Tuhan Yesus Sang Mesias Raja kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak gadis suci Bunda Maria, yang menderita sengsara di zaman pemerintahan Pontius Pilatus, gubernur Kaisar Romawi. Dia dihina, disiksa, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa Yahuwah, Bapa surgawi yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada penyertaan dan pertolongan Bapa Yahuwah melalui Roh Kudusnya. Aku percaya kepada persekutuan orang-orang yang kudus, orang kudusnya Elohim, kelompok Nasrani